Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya akan kami sampaikan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumbaksel sepekan selengkap jadi Kompas TV, independen, terpercaya. Kebakaran menghanguskan sebuah butik sekaligus kafe di Jalan Sumpah Pemuda Lorok Pajo, Ilirbar 1 Palembang pada Sabtu 4 Oktober 2025 siang. Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat karyawan memasak, lalu cepat menjalar karena dapur bersebelahan dengan gudang pakaian hingga merembet ke lantai 2. Karyawannya lagi masak ya, cuman mungkin mereka tuh masak itu lupa matikan kompor. Kebenaran di dapur itu berdekatan dengan gudang-gudang baju dari kayak lokal butik ini kan, jadi mungkin ramuan sudah masak itu sudah apinya sudah nyebar kan, ngelunyer itu istilahnya itu kan. Nah baru ketahuan tadi apinya sudah besar, mungkin dia nyamber gas. Karyawan sempat berusaha menyelamatkan barang sebelum berlarian keluar saat api membesar. 6 unit mobil pemadam dikerahkan dan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Toko yang menjual baju, sepatu, peralatan seperti jilbab, seperti itu. Ada kopi sama roti juga tadi, Kak? Ya, di bawah itu kan memang disekat. Ada sebagian kecil di sebelah kiri itu kafe, kopi ya. Jadi tempat jual kopi, ada juga bangku-bangkunya. Nah itu juga ikut terbakar. Jadi di tempat kebakaran ini ada 2 objek, satunya toko baju dan satunya kopi. Usai kebakaran padam, polisi memasang garis pengaman di lokasi untuk kepentingan olah TKP dan penyelidikan penyebab kebakaran. Reski Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ada belit, ada pagar yang belit. Nah, ada muka belit dan pagar. Satu motor warga di Jalan Remifa, Kertapati, Palembang hilang dicuri. Aksi 2 pelaku terekam kamera pengawas saat beraksi pada dini hari ketika pemilik rumah tengah tidur. Dalam rekaman, salah satu pelaku berjaga sambil mengawasi situasi, sementara rekannya merusak gembok pagar lalu membawa kabur motor korban. Warga sempat melihat keduanya, namun tak curiga jika mereka pencuri. Subuh Pak, kalau ketahuan. Pas selesai sholat subuh itu kan, dari rumah itu kan teriak kan, panjang terbuka motor RT kan. Jadi langsung ke depan sama mertua itu kan, juga motor memang RT. Langsung ada juga CCTV yang di depan rumah. Pas ingat tuh ada wong 2 kan, macam motor vario putih. Itu sekitar setengah 3 Pak. Kamu juga udah tuh 10 menitan tuh naik motor itu kan. Ada juga gojek yang jingok kan, cuman dia tak siren wongnya. Korban sudah melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Palembang. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelataran Benteng Kuta Besak Palembang kembali menjadi lokasi perayaan ketika Kodam 2 Sriwijaya menggelar upacara HUT TNI ke-80. Suasana sederhana namun hikmat hadir dalam rangkaian atraksi yang memadukan kekuatan, seni, dan kebanggaan. Aksi 3 para motor membuka pertunjukan dengan deru motor yang penuh keterampilan. Ketangkasan prajurit ditunjukkan lewat gerakan presisi, sebelum dilanjutkan dengan unjuk bela diri militer yang menggambarkan disiplin sekaligus keberanian. Tak kalah memikat, tarian daerah yang dimodifikasi secara kolosal membawa nuansa kebudayaan ke tengah perayaan. Gerakannya menjadi simbol harmoni antara tradisi, modernitas, dan semangat kebangsaan. Menambah daya tarik, beberapa peralatan tempur dari Kesatuan Kodam 2 Sriwijaya turut dihadirkan. Alutsista yang ditampilkan memperlihatkan kesiapan sekaligus kekuatan pertahanan yang dimiliki. Untuk yang aja kita bersama-sama masyarakat TNI kan dari rakyat untuk rakyat, kita untuk tetap masyarakat, rakyat, TNI, Polri tetap bersatu. Ya pesan kita TNI rakyat harus tetap kompak, solid untuk mempertahankan NKRI ini. Peringatan dan perayaan ini menjadi penanda perjalanan panjang TNI 8 dekade, sebuah refleksi tentang pengabdian yang terus menyatu dengan rakyat dan budaya dalam menjaga kedaulatan bangsa.
Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jalan AKBP Ciagus atau yang dikenal sebagai Jalan Lapangan Golf kembali diberlakukan 2 arah mulai Sabtu 4 Oktober 2025. Uji coba sistem 1 arah yang berlangsung 2 hari dihentikan Satlantas Polrestabes Palembang dan Dinas Perhubungan karena menimbulkan kemacetan baru di jalur alternatif. Meski sempat efektif mengurai kepadatan di Jalan AKBP Ciagus, sistem tersebut justru memicu kemacetan lebih parah di sejumlah titik lain hingga menuai kritik warga. Beberapa hari ke depan memang hasil dari uji coba tersebut banyak hambatan dan juga titik-titik kemacetan ataupun titik kepadatan di sekitaran lokasi jalan yang berdampak alternatif sehingga dapat menghambat dan juga mempersulit masyarakat dalam hal untuk aktivitas sehari-hari pagi maupun sorenya. Salah satu pengemudi ojek online mengaku lega. Jalan kembali normal karena selama uji coba ia harus mengeluarkan biaya bahan bakar lebih besar akibat memutar. Bila kalau sudah balik normal ini Pak, jadi kita bisa ya kalau macet kan palingan ya pagi, sore jam balik lagi wajar lah. Karena di one way kayaknya di sini normal. Cuman yang dari Patal parah, yang dari Kenter juga parah itu. Usai dinormalkan, arus lalu lintas di Jalan AKBP Ciagus terpantau padat pada Sabtu siang. Kepadatan dipicu ruas jalan yang sempit serta banyak kendaraan memutar arah di kawasan Taman Kenten. Untuk mengantisipasi, Satlantas berencana memasang pembatas jalan agar kendaraan tidak lagi bisa berbalik arah sembarangan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kolam retensi di Simpang Bandara SMP 2 Palembang sudah dalam tahap penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel. Sejumlah saksi dijadwalkan dipanggil dan penetapan tersangka akan segera dilakukan. Dugaan markup muncul setelah lahan rawa seluas 40.000 meter persegi yang awalnya dibeli seharga Rp55.000 per meter persegi pada 2020. Kemudian disertifikatkan lewat program PTSL atas nama perorangan dan dibayar Pemkot Palembang melalui Dinas PUPR dengan harga Rp995.000 per meter persegi. Pembayaran dilakukan pada 2021, sebagian berlanjut hingga 2022. Yang di proyek bagian dari PUPR PUPR Kota Palembang untuk saat ini masih di tahap proses penyidikan. Jadi kita akan memanggil kembali saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini. Saksinya Bang, siapa saja Bang? Sejauh ini Bang? Baru kita lakukan pemanggilan ulang lagi kemarin yang hasil dari penyelidikan, kita akan panggil ulang lagi dalam proses penyidikan ini. Kasus ini sempat terhenti sejak 2023, sementara hasil audit BPKP menaksir kerugian negara mencapai Rp39,8 miliar. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Semoga kita bisa meneladani. Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat inflasi bulanan sebesar 0,27% pada September 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Agustus yang mengalami deflasi 0,04%. Kenaikan inflasi terutama dipicu 5 komoditas utama, yakni cabai merah, emas perhiasan, daging ayam ras, rokok kretek, dan ayam hidup. Selain faktor cuaca, inflasi juga dipengaruhi meningkatnya kebutuhan. Dari program makan bergizi gratis, sementara pasokan di pasar relatif tetap. Secara fenomena di lapangan, ya memang ada pergerakan tingkat harga karena memang komoditas tadi ya cabai merah, ya kemudian daging ayam ras, ayam hidup, kemudian juga telur. Ya mungkin kita saling berebut, ada program makan bergizi gratis, ya tentunya pasokan yang selama ini mungkin ke pasar, ya juga pasokannya juga untuk memenuhi pasokan-pasokan dari MBG atau SPPG. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyatakan akan memperkuat regulasi distribusi agar produsen lebih dulu memenuhi kebutuhan lokal sebelum mengirim keluar wilayah. Surplus di sejumlah komoditas juga akan diimbangi dengan penguatan sistem pemasaran. Karena ada peningkatan yang tadinya kita kebutuhan Sumatera Selatan ini 188 ton per hari, karena ada MBG atau SPPG ini yang meningkat mungkin menjadi 200. Kalau secara produksi kita juga masih cukup.
itu masih cuman ada yang dipasarkan ke luar daerah, ada yang memang dipasarkan di kita. Di sisi lain, bertambahnya dapur MBG serta agenda besar di Palembang diperkirakan dapat kembali mendorong inflasi jika tidak segera diantisipasi. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur RSUD Muhammad Yunus, Heri Permana, yang menyebut kondisi kedua balita penderita cacingan itu kini mulai stabil. Menurut Heri, cacing yang keluar dari tubuh kedua balita sudah mulai berkurang. Bahkan hasil dari pemeriksaan dokter sejak 2 hari terakhir, tubuh Khaira tidak mengeluarkan cacing sama sekali. Meski demikian, kondisi keduanya masih dalam pengawasan tim dokter untuk memastikan seluruh cacing telah keluar dari feses, sehingga tidak diperlukan pembedahan. BAB lagi, terakhir itu kemarin yang kakaknya masih keluar cacing. Kalau adiknya sampai saat ini belum lagi keluar cacingnya, belum ada. Sudah BAB 2 kali yang adiknya tapi belum keluar cacing lagi. Bakal ada tindakan lanjut lagi nggak Pak, kayak USG atau apa? Kita masih tetap diobservasi dulu karena berdasarkan informasi dari dokter Wahyudi, dokter SP bedah anak, itu waktu pertama kali kan sudah dibilang itu ada penyebaran ke organ yang lain, tapi mudah-mudahan dengan pemberian obat itu bisa kita lakukan, jadi tidak perlu dilakukan tindakan bedah. Sebelumnya kasus ini membuat heboh saat balita berusia 1 tahun 8 bulan mengeluarkan cacing dari mulut dan hidungnya, usai demam tinggi disertai sakit di bagian perut. Pemerintah memastikan akan melakukan penanganan hingga keduanya benar-benar pulih. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Hal ini ditegaskan Helmi Hasan usai bertemu dengan 12 siswa bersama orang tua mereka di ruang rapat kantor Gubernur Bengkulu. Menurut Helmi, hak pendidikan anak harus menjadi prioritas utama, namun tak serta-merta harus bersekolah di SMA tersebut. Saat ini kasus yang menarik perhatian berbagai pihak sudah diselidiki oleh inspektorat agar benar-benar jelas dan tak ada lagi yang dirugikan. Sementara itu, Helmi menyarankan 12 siswa itu untuk pindah ke sekolah terdekat yang difasilitasi pemerintah daerah hingga proses penyelidikan selesai. Sebenarnya bukan dipindahkan karena memang mereka belum tercatat di sekolah SMA 5, bukan dipindahkan. Mereka ditempatkan di sekolah negeri karena jangan sampai anak-anak ikut dalam konflik ini. Anak-anak itu kan harus diamankan, dia punya hak untuk belajar. Ya kan, pemerintah punya kepentingan dengan generasi-generasi terbaik kita ini ditempatkan di sekolah negeri dekat rumah mereka. Mereka kan punya hak, Pak, kami ini kan yang harus dimasuk, bukan mereka. Iya, kita perjuangkan dan kita salut. Saya bilang kan tekan anak-anak tadi, nak kamu bagus, kamu memperjuangkan hak-hak kamu. Tetapi nanti kita akan membuka itu melalui inspektorat, apakah betul yang disampaikan atau tidak. Menurut wali murid, opsi pemindahan bukanlah solusi utama dari permasalahan ini. Mereka menginginkan anaknya untuk tetap bersekolah di SMA Negeri 5 karena sudah masuk sesuai ketentuan. Kenapa kami perjuangan sampai saat ini seperti ini? Karena pindah itu bukan solusi bagi kami. Psikis anak, semuanya memang Bapak Gubernur tadi menjanjikan bahwa ada kecurangan ini akan dibongkar. Tapi dibongkar ini kan memakan waktu. Anak-anak kami disuruh pindah dulu dengan gampang mengatakan bahwa setelah ini gampang untuk memindahkan anak. Kan lucu, anak disuruh pindah dulu seminggu, nanti kalau anak terbukti bahwa memang mereka berhak, pindah lagi. Dengan langkah yang diambil pemerintah daerah, diharapkan hak anak untuk menempuh pendidikan tak lagi terhambat karena kasus ini. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Seorang istri di Kabupaten Tebo Jambi melaporkan kematian suaminya ke Polda Jambi lewat pengacara keluarga. Meninggal suaminya dinilai tidak wajar dan diduga kuat akibat tindakan anggota polisi. Kematian Aryadi pada 2 Agustus 2025 menjadi tanya keluarga dan diduga akibat tindakan polisi. Istri korban melalui pengacara resmi melapor ke bidang Propam Polda Jambi. Pihaknya menilai ada kejanggalan besar di balik kematian suaminya.
Awalnya Aryadi berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke rumah sang kakak Rokaya di Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai. Namun sejak sore hingga malam ia tak pernah kembali. Keluarga sempat mendapat telepon dari seorang anggota Polsek Sumai untuk menanyakan keberadaan Aryadi. Beberapa jam kemudian pada pukul 5 pagi, jenazah Aryadi diantar ke rumah keluarga menggunakan ambulans. Kapolsek Sumai dan sejumlah anggotanya ikut mengantar, namun tanpa memberi keterangan maupun dokumen resmi mengenai penyebab kematian. Saat jenazah dimandikan, keluarga menemukan banyak luka mencurigakan, mulai dari bekas tembakan di kaki, lebam di wajah, luka di leher, kepala bagian belakang pecah, gigi patah, hingga pergelangan tangan yang diduga bekas borgol. Keluarga juga mendapati motor korban sempat ditahan polisi. Bahkan muncul tawaran santunan dari anggota Polsek Sumai yang akhirnya ditolak keluarga. Melalui pengaduannya ke Propam, keluarga menegaskan dugaan bahwa Aryadi menjadi korban extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum oleh oknum polisi. Saya sebagai istri almarhum meminta keadilan kepada penegak hukum dengan seadil-adilnya atas pembunuhan suami saya yang di tubuh suami saya ada kejanggalan. Di leher sebelah kiri ada bekas tusukan, di kepala bagian belakang bonyok dan di depan pecah. Mata sebelah kiri bengkak dan membiru. Dan saya mohon kepada penegak hukum minta keadilan dengan seadil-adilnya. Lewat konferensi pers pada 5 Agustus lalu, Polres Tebo menjelaskan bahwa Aryadi merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika yang melakukan perlawanan saat diamankan petugas. Kami buat surat laporan tentang adanya extrajudicial killing yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini yang menyebabkan kematian korban, dan kami meminta pihak Polda Jambi untuk mengusut perkara ini supaya jelas dan terang, sehingga tidak ada korban-korban lain yang menjadi korban dari tidak. Menurut kami itu menjadi sebuah kewenangan pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan dan dalam penegakan hukum. Menurut polisi saat itu ada 3 orang diduga melakukan transaksi narkoba di sebuah pendopo di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo Jambi. Anggota Polsek Tebo Ulu melakukan pengintaian dan penyergapan. 2 pelaku berhasil melarikan diri. Sementara polisi menyebut Aryadi melakukan perlawanan sehingga polisi melepaskan tembakan. Dari operasi tersebut, polisi mengamankan 98,62 gram sabu. TSK yang salah satu inisial A ini, maaf saya belum sebutkan, identitas pelaku, inisial A, umur 40 tahun, warga Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai. Dari yang pelaku ini tadi, maka anggota langsung menyergap dan langsung berusaha mengamankan anggota yang inisial A tersebut oleh anggota kami. Dan si A ini melakukan perlawanan, dan yang anggota kami satu lagi berusaha mengamankan satu orang yang diduga kawan dari TSKA ini, mengamankan, dan anggota kami yang berusaha bergelut dengan si A ini terus melakukan perlawanan. Keluarga Aryadi menuntut investigasi transparan, ekshumasi terhadap jasad Aryadi, serta proses hukum tegas terhadap anggota polisi yang terlibat dalam kematian Aryadi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Tim unit Reskrim Polsek Sekernan menangkap Andi Baim, warga Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kedapatan mencuri toko rokok dan toko daging di Kecamatan Sekernan. Saat ditangkap tidak ada perlawanan dari pelaku. Pelaku merupakan residivis spesialis pembobol rumah, bahkan pelaku baru saja 1 tahun keluar dari penjara. Dalam melakukan aksi pencurian, pelaku melakukan sendiri, membobol toko grosir dan berhasil mencuri ratusan slop rokok berbagai merek dengan nilai kerugian mencapai 35 juta rupiah. Tidak hanya toko grosir, pelaku juga mencuri toko daging yang juga berada di sebelah kantor Polsek Sekernan. Di toko daging tersebut, pelaku membawa kabur berangkas yang berisi uang tunai belasan juta rupiah. Pelaku menggunakan peralatan senjata tajam untuk membongkar bagian pintu rumah yang menjadi sasarannya. Kapolsek Sekernan AKP Taroni Zebua mengatakan uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan memakai narkoba.
Tersangka inisial AB ditangkap oleh unit reskrim, pimpinan kanit reskrim di Desa Pematang Tulai. Jadi kasus yang bersangkutan ini inisial AB yaitu terlibat kasus pencurian dengan pemberatan. Bahwasanya pada 9 hari yang lalu tersangka ini melakukan bongkar rumah pencurian dan pemberatan di toko daging, justru sebelah polsek ya, kira-kira 5 rumah dari polsek nih. Kemudian kemarin melaksanakan bongkar rumah juga di rumah saudara F di sebelah polsek juga. Jadi ada 2 tempat yang dia lakukan pencurian dan pemberatan dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh. Seperti itu. Pelaku nekat mencuri meski baru 1 tahun keluar penjara karena kecanduan narkoba. Berapa kali melakukan kejahatan terutama membongkar rumah? 3 kali. 3 kali itu di lingkungan sekitar rumah kamu apa? Jauh. Tapi rata-rata orang yang kenal semua. Orang tinggal di satu kampung. Apa motivasi kamu? Kamu maling di satu kampung? Narkoba, bukan untuk makan. Terutama untuk narkoba. Gak kasihan sama anak. Kamu keluar masuk penjara. Sudah 3 kali berarti kamu residipis. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Sekernan, dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Puluhan siswa sekolah dasar dan menengah pertama di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung harus dilarikan ke rumah sakit usai diduga alami keracunan makanan bergizi gratis pada Jumat siang 26 September lalu. Total ada 31 orang siswa dan siswi alami keracunan dengan gejala mual, pusing, muntah-muntah hingga membuat tumbuh lemas. Menu makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan adalah roti dengan isian sosis daging yang sudah berlendir dengan bau tak sedap karena diyakini telah basi. Ada berlendir. Banyak lagi. Mual, pusing, lemes, muntah. Ditanyain anak habis makan apa? Habis makan itu apa? MBG apa? Gizi. Nasi itulah. Makan gratis dari sekolahan. Menunya roti. Ini dari SD mana? SMP mana nih? SMP Gunung Terang. PGRI. Satu Bumi Agung. Dari puluhan siswa yang alami keracunan, 14 diantaranya harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur. Diduga keracunan ya, MBG yaitu terhadap siswa SD dan SMP yang ada di Kecamatan Bumi Agung. Untuk jumlah yang masih baru terdata sejumlah 31 orang. Untuk 14 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Sukadana, yang sisanya sudah diperbolehkan pulang. Penyebab diduga keracunan anak-anak kita untuk memang belum kita ketahui, masih kita lakukan uji sampel ya, karena dari sampel sudah diambil oleh Dinas Kesehatan dan tim INAPI dari Polres Lampung Timur untuk diuji kandungan-kandungan dari makanan tersebut. Diketahui peristiwa keracunan makan bergizi gratis ini bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Lampung Timur. Tercatat pada 28 Agustus 2025 sebelumnya, sebanyak 40 santri pondok pesantren mengalami hal yang sama usai menyantap menu MBG. Kasus keracunan ini sendiri telah dalam tahap penyelidikan pihak Polres Lampung Timur yang juga telah menyita sampel makanan untuk diuji laboratorium guna menemukan penyebab pasti keracunan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Ego Saputra alias Ego diringkus setelah melakukan serangkaian aksi pencurian katalis knalpot mobil di sejumlah lokasi di Pangkal Pinang. Pelaku diamankan di wilayah Celagen, Kabupaten Bangka Selatan, usai sempat berusaha kabur dari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah beraksi di 12 lokasi berbeda.
Adapun uang hasil kejahatan tersebut dipakai pelaku untuk bermain judi online serta membeli narkoba. Para korban pun mengalami kerugian hingga 18 juta rupiah. Modus operandinya, si tersangka melakukan aksinya dengan melakukan pinjam rental mobil. Kemudian dari situ dia mengelilingi untuk melihat apakah kondisi dalam keadaan sepi. Kalaupun memang keadaannya sekitar sepi, tersangka melakukan aksinya, jadi tidak harus menunggu malam hari. Kalaupun di situ ada terparkir mobil dalam keadaan sepi dan tidak ada CCTV, nah di situ langsung tersangka melakukan aksinya. Kenapa tersangka bisa cepat melakukan aksinya? Karena memang tersangka sudah spesialis dalam melakukan pencurian pelapor. Dari setiap item nih. Saat ini, pelaku telah diamankan di Polresta Pangkal Pinang untuk menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak kejahatan pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Program makan bergizi gratis atau MBG di Pangkal Pinang terus dipercepat. Setelah sebelumnya, 4 dapur SPPG berjalan, kini 1 dapur baru kembali diresmikan. Sehingga total sudah 5 dapur SPPG yang beroperasi di ibu kota Kepulauan Bangka Belitung. Dapur ini mendistribusikan 9 sekolah sekecamatan Taman Sari. Di antaranya, 3 taman kanak-kanak, 5 sekolah dasar, dan 1 sekolah menengah atas. Total penerima manfaat tercatat sebanyak 2.442 siswa. Senang karena bisa mendapatkan makanan yang gizinya lebih bagus, karena ya jadi tidak perlu mengeluarkan uang untuk jajan-jajan yang tidak bermanfaat. Oke, Dinda sendiri biasanya bekal ataukah memang diberi uang jajan oleh orang tua? Sering bawa bekal. Jadi sekarang kayak lebih ringan karena bisa dapat makanan gizi gratis setiap hari, jadi nggak perlu ngeberatin orang tua juga. Ya, di Kecamatan Taman Sari. Taman Sari, itu satu hari bisa berapa itu kak? Makanan? Kalau di dapur kita itu ada di 2.442 penerima manfaatnya. Dari SMP sampai SMA? Ya, dari TK sampai SMA. Oh, dari TK sampai SMA. Oke. Bang, untuk menu sendiri bang, itu apakah tiap hari berganti atau enggak? Ya, setiap hari berganti. Setiap hari berganti. Untuk memperlancar pendistribusian, dapur SPPG ini hanya berjarak 5 hingga 6 km dari sekolah-sekolah yang menjadi sasaran. Dengan hadirnya dapur baru, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih merata, sekaligus mendukung peningkatan gizi dan kesehatan peserta didik. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, Museum Bala Putra Dewa adalah salah satu museum yang berada di Kota Palembang. Museum yang sudah berdiri sejak tahun 1984 ini menyimpan banyak koleksi benda bersejarah dan menjadi pusat edukasi bagi masyarakat terkhususnya generasi muda. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat koleksi apa saja yang ada di Museum Bala Putra Dewa ini. Museum Bala Putra Dewa Palembang atau Museum Negeri Sumatera Selatan menyimpan lebih dari 20.000 koleksi. Dari biologika, antropologika, filologika, hingga numismatika. Semuanya tersimpan rapi dalam 10 kategori benda bersejarah. Berbeda dari museum khusus, museum ini menjadi ruang umum yang merangkum jejak panjang peradaban. Pengunjung dapat menelusuri arca, koin kuno, peralatan sehari-hari dari masa lampau hingga rumah limas yang ikonik. Sejarah sebelum dan sesudah kejayaan Sriwijaya hadir dalam satu ruang. Harapannya untuk Museum Bala Putra Dewa ini di zaman digital ini lebih meningkat lagi kalau bisa kan kita memakai sistem digital untuk
menampilkan koleksi-koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Seperti kita pakai barcode untuk saat ini sudah kita laksanakan. Kalau bisa kita bikin juga supaya melihat itu pakai tangan, bisa melihat berapa banyak koleksi apa-apa yang ditampilkan. Sebagian besar pengunjung adalah pelajar dan mahasiswa. Minat mereka tetap tinggi, terpikat koleksi yang menghadirkan pengalaman belajar sekaligus perjalanan waktu. Di museum itu menarik banget Kak, sejarah-sejarah barang-barang yang nggak pernah kita lihat tuh kita bisa lihat di museum-museum ini. Ya, jadi kan ada yang peninggalan zaman Belanda, ada yang dari Cina, jadi kayak seru sih. Mengikuti perkembangan zaman, museum kini dilengkapi teknologi barcode pada tiap koleksi. Dengan sekali pindai, informasi bisa diakses langsung melalui gawai, menjadikan sejarah lebih dekat dan mudah dipahami generasi kini. Sebagai rumah bagi ribuan koleksi sejarah, Museum Bala Putra Dewa tidak hanya sekedar menjadi tempat penyimpanan benda kuno, tetapi juga menjadi ruang edukasi yang menghubungkan generasi muda dengan warisan budaya. Rizka Silviana, Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pencurian yang babak belur di amuk warga di Jalan Nurdin Panji, Sukarame, Palembang pekan lalu terungkap bernama Farin, warga Pelaju. Polisi memastikan Farin telah beraksi di 4 lokasi bersama rekannya yang kini buron dan masuk daftar pencarian orang. Dalam aksinya, pelaku sengaja berkeliling mencari motor yang terparkir di halaman rumah maupun fasilitas umum. Tersangka bersama 2 motor milik pelaku dan korban. Farin saat ini ditahan di Polsek Sukarame untuk proses hukum lebih lanjut. Jadi modusnya pelaku ini melakukan patroli dulu. Melakukan patroli, kemudian melakukan pengintaian, mencari kendaraan-kendaraan yang terparkir. Apabila dikira aman, kemudian pelaku langsung melancarkan aksinya. Di mana yang kita amankan ini, yaitu kita duga SK atas nama Farin ini, dalam melaksanakan aksinya menggunakan kunci letter T yang sudah kita dapatkan ini, kunci letter T yang digunakan. Untuk pengakuan, setelah kita laksanakan pemeriksaan dan interogasi dan pendalaman, saat ini pelaku sudah mengakui bahwa sudah melakukan di 4 TKP untuk peristiwa pidana yang sama, yaitu pencurian kendaraan bermotor. Sebelumnya, video saat tersangka ditangkap warga ramai di media sosial. Ia dihukum warga setelah gagal mencuri sepeda motor di salah satu rumah warga. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu kapal penumpang terbakar di perairan Sungai Musi, Palembang pada Minggu 28 September 2025 sore. Kepala Satuan Polisi Air dan Udara Polrestabes Palembang menerangkan, kapal yang mengangkut 18 karyawan itu tengah berlayar dari dermaga Benteng Kuta Besar menuju lokasi perusahaan. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan, meski seorang di antaranya dilarikan ke rumah sakit akibat gangguan pernapasan setelah menghirup asap. Korban kini dilaporkan dalam kondisi stabil. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam dengan bantuan kapal lain yang berada di sekitar lokasi. Informasi awal yang kami terima, tiba-tiba ada asap atau percikan api keluar dari genset, tapi masih kita dalami. Sementara untuk jumlah penumpang besar manifest yang ada itu sebanyak 18 orang. Untuk saat ini semuanya dipastikan selamat. Masih ada satu yang dirawat karena pernapasannya tidak terganggu, tapi sadar, dalam keadaan sadar. Salah satu penumpang kapal menerangkan mereka mulai panik saat ada asap yang muncul dari badan kapal. Kalau pasti kita hari nggak tahu panik. Api dari atas. Dari atas. Kapten atau kru kapal sudah sempat ini belum kasih tahu belum bahwasanya kebakaran ini? Sudah ya. Tadi menyelamatkan dirinya gimana bang? Ini kawan-kawan penumpang. Speed pilot speed itu ya. Oh iya yang tadi. Sama speed yang kecil. Langsung dijemput diantar gitu ya pakai. Tapi ada orang barang-barang kita aman ya? Alhamdulillah aman. Barang-barang aman.
Kapal kemudian diamankan ke Pelabuhan Bom Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengimbau operator kapal agar rutin memeriksa kondisi mesin serta memastikan kelengkapan keselamatan untuk mencegah insiden serupa. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Inafis Polrestabes Palembang mengamankan mobil dan area sekitar Jalan Kolonel Atmo sebelum mengevakuasi jenazah pria yang ditemukan tewas di dalam kendaraan. Korban diketahui bernama Effendi Agus J, 61 tahun, warga Ilir Timur 3. Penemuan bermula saat warga curiga melihat mobil dengan mesin menyala namun terparkir menutupi jalan. Saat diperiksa, korban sudah tak bernyawa dalam posisi duduk di kursi pengemudi. Keluarga menyebut korban terakhir berkomunikasi pada pagi hari, tanpa diketahui tujuan perginya. Lokasi penemuan sendiri cukup jauh dari rumahnya. Tadi aku awalnya tuh nak ke gereja, awalnya diantari bapak, tapi bapak ngeluh sakit sudah. Jadi di rumah dulu aku dewean ke sini. Ternyata tiba-tiba telepon, aku pikir kan masih di rumah. Tiba-tiba telepon lah di sini, katanya tidak sadarkan diri sudah. Oh, sudah tidak sadarkan diri. Pas dilihat gimana kondisinya tadi? Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna pemeriksaan forensik. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jaka Somara, warga Lorong Jaya Laksana Kelurahan 34 Ulu, seberang Ulu 1 Palembang, tewas setelah dikeroyok satu keluarga tetangganya menggunakan senjata tajam. Korban mengalami luka tajam di tubuhnya. Salah satu pelaku bernama Romli juga mengalami luka tusuk. Usai mendapat laporan, tim Inafis Polrestabes Palembang melakukan olah tempat kejadian perkara pada Minggu 28 September 2025 malam. Keributan diduga dipicu pertengkaran anak-anak. Peristiwa bermula saat korban mendatangi rumah pelaku karena tak terima keponakannya dianiaya anak pelaku. Cekcok mulut berujung perkelahian hingga korban tewas. Dan motif setelah kita penyelidikan masalah keributan masalah anak. Untuk pelaku masih dalam penyelidikan, sementara kita masih dengan satu pelaku yang juga dalam keadaan luka. Korban mengalami beberapa luka di tubuhnya, pertama di kepala, di tangan, dan di beberapa di leher, dan beberapa luka lain di tubuh korban. Romli yang terluka sempat mendapat perawatan medis sebelum dibawa ke Polsek Seberang Ulu 1 untuk dimintai keterangan. Sementara dua pelaku lain, yakni anak dan keponakan Romli, masih dalam pengejaran polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Antusiasme siswa terlihat saat menyantap menu makanan bergizi gratis di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ogan Komering Ulu Selatan. Meski demikian, siswa berharap variasi menu lebih beragam karena selama ini lauk yang diterima umumnya ayam dan telur hampir setiap hari. Mereka juga menginginkan hidangan yang segar agar aman dikonsumsi dan tidak mengganggu kesehatan. Lauk pauk yang lain yang tentunya bergizi seperti tempe, ayam, sayur, dan lain sebagainya, serta buah-buahan. Buah-buahan. Itu sudah berapa lama itu dapatnya itu makanan ini? Sekitar 3 mingguan. Semoga makanannya lebih bervariasi dan tidak ada lagi yang namanya ada ulat-ulatnya lah. Sudah pernah? Sudah ada pernah yang itu? Iya. Semoga makanannya bisa disajikan tepat sebelum pengantaran. Jadi pas dimakan itu masih tetap segar. Makanannya tuh bergizi, sehat, bagus, enak juga. Jenis menu apa saja yang kita dapat? Untuk hari ini menunya nasi, terus ayam kuas itu, terus jeruk, timun, sama orek tempe. Semoga kedepannya kualitasnya semakin bagus agar tidak mendapat seperti ada ulat atau bisa menyebabkan keracunan. Menyikapi hal itu, pihak dapur penyedia di Kota Muara II menegaskan akan meningkatkan pengawasan dan menjaga kebersihan dalam penyajian makanan. Sebelumnya juga kita sudah pilih-pilih juga untuk yang pertama untuk dimasak dan di pemorsian. Kalau pemorsian kita juga sudah sebelum itu mereka melakukan cuci tangan dulu dengan 6 langkah cuci tangan, kemudian mereka memakai APD lengkap yang sudah kita sediakan seperti penutup kepala, masker, dan sarung tangan. Dan kalau untuk ibu memasak juga seperti itu, sebelum datang mereka cuci tangan yang sudah disediakan, memakai masker, memakai penutup kepala, dan memakai sarung tangan juga. Karena belajar dari yang sudah kejadian, kita juga
sudah antisipasi lah Pak. Untuk bahan baku juga kita setiap hari nyimpan. Kita belum pernah nyimpan bahan baku seperti ayam itu dalam keadaan lebih dari 1 hari. Jadi kita ayam datang langsung kita produksi. Jadi itu untuk mencegah KLB itu Pak. Program makan bergizi gratis ini telah berjalan di sejumlah kecamatan di Ogan Komering Ulu Selatan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Kejahatan jalanan kembali terjadi di Jembatan Ampera, Palembang. Seorang mahasiswi Rini Aprilia menjadi korban penjamretan saat melintas menggunakan sepeda motor pada Senin 29 September 2025 siang. Korban didekati 2 pelaku yang menarik gelang emas di tangan kirinya. Meski sempat berteriak, pelaku dengan cepat kabur meninggalkan lokasi. Aksi itu berlangsung di siang hari saat kondisi lalu lintas cukup ramai. 12 juta, Pak. Oh, berapa suku tuh? Oh, sesuku. Itu langsung narik dia tuh dia? Iya, langsung narik dari Pak. Orang berapa dek pelaku? 2. Orang 2, 1 motor? Hah? Kejadian jam berapa? Jam setengah 12. Tadi ya? Barusan. Di mana lokasinya? Di Pojok Ampera. Oh, Pojok Ampera. Oh, kan rame itu kan ya? Iya. Kita terjatuh nggak dari motor? Jangan. Enggak, iya. Kita yang bawa motor. Iya, kita yang bawa motor. Oh, orang berapa tadi? Adik sama siapa? Sendirian. Oh, sendirian. Korban melapor ke Polrestabes Palembang. Laporan diterima dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Saat ini polisi masih menelusuri identitas pelaku dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sabar ya. Dokter apa kamu? Ngomong, bagian apa dokter apa? Kasus penganiayaan dokter spesialis di RSUD Sekayu Musi Banyuasin Agustus 2025 lalu terus bergulir. Polisi kembali menetapkan tersangka baru Ismet Saputra yang ditangkap di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang setelah 2 kali mangkir dari panggilan. Ismet adik dari tersangka Iswandi yang lebih dulu ditetapkan, diduga ikut serta dalam aksi penganiayaan. Dari penangkapan, polisi menyita flash disk berisi rekaman kejadian, 2 masker dan pakaian. Sudah dilakukan pemanggilan 2 kali, namun tidak hadir, kemudian dilakukan upaya membawa ya, surat perintah membawa, dan berhasil diamankan oleh teman-teman dari Satreskrim Polres Muba di wilayah Kabupaten Tangerang ya, Provinsi Banten ya. Untuk perannya, dialah yang berperan menarik masker dari dokter. Saat ini berkas perkara tengah dilengkapi untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Selasa 30 September 2025 menggelar sidang perdana dugaan korupsi pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah di PMI Kota Palembang dengan terdakwa Fitrianti Agustinda, mantan Wakil Wali Kota Palembang, bersama suaminya Dedi Siprianto. Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan, jaksa menyebut dana yang seharusnya dikelola untuk kepentingan PMI justru dipakai terdakwa untuk kebutuhan pribadi, mulai dari papan bunga, 2 unit mobil, hingga belanja rumah tangga. Praktik itu berlangsung sejak 2020 hingga 2023 dan diduga merugikan negara 4 miliar rupiah. Kedua terdakwa dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menggunakan dana unit transfusi darah PMI Kota Palembang yang bersumber dari biaya pengganti pengolahan darah dan tidak untuk keperluan atau kepentingan utility PMI Kota Palembang dan tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel tersebut memperkaya diri terdakwa sebesar 2.440.114.250 rupiah atau orang lain yaitu saksi Dedi Siprianto sebesar 30.250.000 rupiah, saksi Agus Budiman sebesar 144 juta rupiah, serta terdakwa dan saksi Dedi Siprianto sebesar 1.477.740.700 rupiah. Usai mendengar dakwaan, terdakwa berencana mengajukan nota keberatan. Kuasa hukum terdakwa menilai kliennya hanya berstatus sebagai pembina PMI, sementara penggunaan dana bukan tanggung jawabnya. Dan Bu Fitri ini menjalankan proses wakil wali kota, dan di PMI ketika bicara UDD beliau adalah pembina, bukan pelaku langsung gitu loh. Jadi memang
banyak hal yang terbuka setelah Bu Fitri di dalam mengingat-ingat dan lain-lain gitu kan. Nah akhirnya nanti akan kita sampaikan itu poin-poinnya di eksepsi lah. Sementara kuasa hukum Dedi menyebut dana tersebut berasal dari anggaran internal PMI bukan APBD, sehingga tidak tepat disebut menimbulkan kerugian negara. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda eksepsi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di balik satu ompreng makan bergizi gratis ada ilmu yang tak sederhana. Setiap porsi yang tersaji dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal kendali mutu. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga penyajian, semua diawasi dengan analisa titik kendali kritis atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Sebuah sistem berbasis sains yang memastikan pangan aman sejak awal hingga akhir. Ari, mantan juru masak hotel berbintang di Palembang, kini menjadi bagian dari dapur SPPG di kawasan Gandus. Kehadirannya menegaskan keseriusan dapur ini dalam menjaga kualitas layanan MBG. Dari ribuan porsi yang harus disiapkan setiap hari, manajemen waktu dan ketelitian menjadi kunci agar setiap hidangan tetap higienis dan layak. Jadi bahan-bahan yang kita datang itu harus kita kelola dengan baik, kita pahami dulu karakternya, terus harus kita kayak makanan juga misalnya yang mana cepat terkontaminasi, bagaimana cara penyimpanan. Akhirnya memang benar-benar harus kita terapkan untuk jumlah makanan yang sangat banyak ini. Jadi kalau untuk masak sendiri kita itu membagi waktunya benar-benar di range, karena kita tidak bisa juga karena porsinya banyak kita langsung sekali masak banyak juga itu tidak benar. Karena kenapa? Karena itu tadi kalau makanan itu dari panas tiba-tiba dia turun suhu, apalagi kan bentuk makanan ini kan nanti di take away atau masuk ke omprengan. Nah itu kalau kita salah dari penyajian takutnya kita terkontaminasi atau masuk ke danger zone daripada makanan itu. Akhirnya si bakteri itu sangat bertumbuh kembang dengan pesat. Akhirnya makanan itu yang kita khawatirkan, yang paling kita takutkan itu adalah basi ketika nyampe ke penerima manfaat, atau yang lebih parahnya itu keracunan yang akan terjadi. Sertifikat layak hygiene dan sanitasi kini diwajibkan bagi seluruh dapur MBG dan relawan SPPG. Insya Allah lah dengan dari pengalaman set kami ini akan kami buatlah produk dari MBG ini yang baik. Tentunya kami berharap dapur bukannya kami pengen dianggap yang terbaik, bukan, tapi kami pengenlah sebuah pekerjaan itulah dilakukan dengan ikhlas dan profesional. Kalau kita tuh dengan ikhlas dan profesional, yakin program ini mulia, bagus, itu baiklah untuk anak-anak Indonesia. Balik-balik lagi tuh tadi tuh kan ke Indonesia Emas 2045, kami siap ikut berpartisipasi pada pemerintah. Langkah ini bukan sekedar formalitas, melainkan jaminan makanan yang sampai pada penerima manfaat benar-benar aman, sehat, dan sesuai standar. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah rumah mewah 2 lantai di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Jakabaring, Palembang, terbakar pada Rabu 1 Oktober 2025 siang. Asap hitam pekat membubung dari lantai 1 membuat warga sekitar panik. Di tengah kepanikan, warga melihat seorang diduga pencuri keluar dari rumah sambil membawa gulungan kabel. Pelaku sempat ditangkap namun melarikan diri setelah terjadi perlawanan. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik saat pelaku memotong kabel. Tadi ada orang berapa pelaku pencuriannya? Iko. Iya. Oh, dia masuk lewat mana, Pak? Dari samping. Oh, di samping. Dia Iya. bongkar samping ya? Baru masuk hari ini lah. Tidak, karena mandi kenali. Bola nomor. Nah, ini tadi ke Pergo ya? Iya tadi tuh karena kan ada asap tebal. Nah pas asap tebal tadi dia tiba-tiba masuk. Keluar. Dari pagi memang dari sini. Pas asap tebal itu dia lalu Di dalam sudah. Pas asap tebal langsung lari. Langsung lari dia. Aku diterai wong dulu. Tidak. Pas asap tebal dia keluar. Oh, dari situlah ketahuan. Iya. Nah itu bawa apa dia kalau keluar? Bawa ya besi-besi ada kabel sarang nyamuk itu. Oh. Bawanya. Dibawanya? Iya. Langsung nih diduganya. Lah namanya. Cuman iya, Kenal tak sama pelaku? Tidak, cuman rayu kenal. Iya.
Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil menjinakkan api. Polisi melakukan olah TKP dan menyita barang bukti kabel curian untuk memastikan penyebab kebakaran. Setengah jam yang lalu, gedungnya ini adalah... Komandan, ini ada kebakaran, Komandan. Ya, betul. Dari laporan masyarakat, setelah kami cek datangin TKP, memang barusan ada tempat atau rumah yang dalam taraf penyitaan pengadilan terbakar. Untuk sebab-sebab sementara masih dalam penyelidikan. Itu tadi apa barang bukti yang diamankan, Komandan? Barang bukti yang diamankan itu sepertinya barang-barang bekas. Ada informasi dari warga sekitar, ada orang yang masuk ke gedung ini, mungkin indikasi untuk mencuri karena ketahuan sama warga, lari dan tidak sempat untuk diamankan. Setelah itu muncul api dari dalam. Oh, diduga dibakar pelaku ya? Nah, bisa jadi, mungkin dia memaksakan untuk mencuri kabel atau apa yang ternyata kabel di dalamnya itu masih ada aliran listriknya. Rumah tersebut diketahui merupakan aset milik bandar narkoba yang sebelumnya telah disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di tengah kasus dugaan korupsi dana PMI yang menjeratnya, mantan Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda menggugat cerai suaminya Dedi Ciprianto yang juga menjadi terdakwa dalam perkara serupa. Fakta ini terungkap saat keduanya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Selasa 30 September 2025 siang. Tak hanya itu, Fitri juga melaporkan Dedi ke Polda Sumsel terkait dugaan perselingkuhan. Ia merasa terseret kasus korupsi, meski posisinya hanya sebagai pembina PMI, tanpa mengetahui pengelolaan dana biaya pengganti pengolahan darah PMI Kota Palembang periode 2020-2023. Laporan polisi itu terkait adanya proses dugaan ya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pak Dedi kepada Ibu Fitri yang sudah berulang dan akhirnya mungkin beliau sudah tidak mampu lagi menahan perasaan yang selama ini ditahan. Sejak beliau menjadi wakil wali kota terus ditahan, nah sampai hari ini pada saat sudah mendapati masalah dan sudah di lapas terjadi lagi. Nah ini mungkin sudah terakhir beliau bisa mentoleransi, selanjutnya beliau minta ini untuk diproses secara hukum. Kuasa hukum Fitri berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran hebat melahap rumah kayu milik Sudirman di Desa Rasuan, Ogan Komering Ulu Timur. Dalam peristiwa itu, 4 anak meninggal dunia. Menurut warga, api tiba-tiba membumbung dari bagian atas rumah dan cepat menjalar. Sekitar jam 11:10 malam, awal mulai api. Ini kemungkinan konsleting listrik paling. Karena tadi kabel listriknya putus. Polisi mencatat korban tewas adalah Yoga 10 tahun, Aditya 14 tahun, Aldri 13 tahun, dan Marson 13 tahun. Seluruhnya pelajar SMP asal desa setempat. Mungkin mereka tertidur dan tidak mengetahui adanya api. Akhirnya api itu membesar, 4 orang tersebut tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya menjadi korban terkait kebakaran semalam. Iya, untuk menurut dari malam diamankan untuk jenazah para korban dibawa ke puskesmas. Mereka sudah meninggal dalam kebakaran tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Warga desa Batu Belang Jaya, Muara II, Oku Selatan digegerkan aksi penikaman yang dilakukan seorang pria bernama Rian terhadap David, mantan suami istrinya. Korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok mulut. Korban diketahui belum bisa menerima pernikahan mantan istrinya dengan pelaku, terlebih rumah mereka berdekatan, sehingga sering memicu pertengkaran. Emosi memuncak ketika korban melihat pelaku bersama mantan istrinya. Tantangan yang dilontarkan korban membuat pelaku tersulut hingga nekat menusuk dengan tajam.
Korban dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku yang sempat melarikan diri ditangkap polisi. Yang mana sekalipun memang sudah cerai, tapi karena mungkin tinggal bersebelahan, tapi masih melihat setiap hari, itu yang menimbulkan mungkin di situ timbul sedikit-sedikit gesek-gesekan kecil sebelum kejadian ini. Itu ada dua kali tusukan, namun yang pertama tusukan ini tidak terlalu luka lebar ataupun dalam, dan yang satunya yang tepat di bawah dada, di bawah ketiak yang masih menancap pisau saat kejadian. Kini pelaku ditahan untuk menjalani proses hukum di Polres Oku Selatan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Seorang anggota Bayangkari berinisial VS melaporkan suaminya Bribtu FR ke Bid Propam Polda Sumsel atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Kasus ini dialami sejak 3 tahun pernikahan mereka dengan terlapor yang kini bertugas di Polres Musirawas Utara. Pelapor mengaku kerap mendapat kekerasan fisik saat menegur suaminya yang diduga menjalin hubungan dengan seorang mahasiswi. Ia bahkan harus menjalani pengobatan psikis dan sempat menerima talak melalui sambungan telepon. Sebagai bukti, pelapor menyerahkan percakapan elektronik, surat pembelian perhiasan, hingga rekaman video call. Jadi waktu dia ketahuan jalan sama cewek itu lagi kan, saya kira sudah tidak berhubungan. Saya memberanikan diri untuk menelpon mamanya cewek ini kan. Barulah dia mengpublis chat saya selama ini yang dia abaikan. Dia ngomong, kalau kamu berani nelpon ini saya hancurkan ya kamu sama keluarga kamu sekalian. Terus saya bunuh kamu sama keluarga kamu, itu ada buktinya. Itu bukti lewat CCTV dari tempat teman saya, teman saya, dia ngomong kayak gitu. Dari situ penyakit saya mulai lagi kambuh lagi, saya merasa cemas, saya merasa takut karena sudah menerima ancaman tersebut. Tuhannya saya temukan bukti transaksi, suami saya membelikan dia perhiasan, depalas, terus juga saya menemukan bukti chattingan, bukti screenshot video call mereka berdua. Laporan tersebut kini tengah didalami polisi termasuk dugaan pelanggaran kode etik. Pelapornya ini adalah istri dari seorang anggota Polres Utara yang melaporkan terkait dengan kasus KDRT ya. Dan memang saat ini masih didalami oleh para penyidik ya, khususnya Direktorat Reserse Umum ya, Reserse Umum Polda Sumatera Selatan, khusus untuk tindak pidananya apabila memang terdapat unsur-unsur yang terpenuhi, jadi masih dalam lidik. Kemudian selain daripada itu, khusus untuk teman-teman dari Bid Propam Polda Sumatera Selatan juga sedang menyelidiki terkait dengan kode etiknya ya, jadi sama-sama berjalan. Pelapor berharap kasus ini dapat ditindaklanjuti setelah laporan sebelumnya belum mendapat respons. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kalidoni, Palembang, Kamis 2 Oktober 2025 pagi. Seorang pengendara motor tewas setelah ke kolong bus pariwisata. Peristiwa bermula saat korban mencoba mendahului bus dari arah Simpang Sapta Marga menuju Simpang Jelentang. Namun motor korban bertabrakan dengan pengendara lain dari arah berlawanan hingga membuatnya terjatuh. Korban masuk ke bawah bus hingga meninggal di lokasi dengan luka serius. Tiba-tiba ada yang bluk gitu, dia lihat ada apa gitu kan, spion dia udah kena tabrak sama ini tabrakan dulu gitu. Yang satu masuk ke kolong bis saya, kena ban belakang, yang belakangan ya. Abang dari mana mau ke mana nih? Dari terminal ini mau ke loket. Dari Sako mau ke loket ya. Unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang yang mendapat laporan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Fadilah Rabiul Nadamudia, 28 tahun, warga Jalan Pangeran Ayin, Komplek BSD Sako, Palembang. Yang meninggal dari arah Bobak, yang satunya dari arah Simpang Jelentang. Sementara bis itu dari Bobak mau ke Simpang Jelentang. Untuk sementara itu sepeda motornya 2, informasi lagi tadi yang kedua ada bis besar itu. Untuk jenazah dibawa kemana? Ke rumah sakit umum.
Jenazah kemudian dibawa ke RSUP Dr. Muhammad Husin sebelum diserahkan kepada keluarga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Keributan pecah di Jalan Residen Abdul Rozak, Kalidoni, Palembang saat seorang pria emosi menendang pintu dan memecahkan kaca depan mobil warga. Dengan tangan kosong, ia bahkan sempat berusaha masuk ke dalam kendaraan. Peristiwa bermula ketika mobil korban Reza Ardiwinata bersama istri dan anaknya terhambat laju oleh kendaraan pelaku yang berhenti di badan jalan. Saat hendak mendahului, mobil pelaku justru menghalangi dan beberapa kali mengerem mendadak. Ketegangan memuncak ketika pelaku turun sambil memaki, lalu melampiaskan amarahnya ke mobil korban. Jadi pas begitu saya mau melintas ke jalan Sabu Kingking, ada satu buah mobil Xenia mau keluar rumah. Pas begitu keluar rumah, dia nggak mau ngasih jalan buat kita ngedahului dia. Terus sampailah beriringan, terus di pelan-pelannya jalan mobil itu direm ngejut, ngerem ngejut di dalam mobil. Posisi ada anak saya dan istri saya, sampai anak saya itu terjatuh di dalam mobil, tapi dia stop, ngerem ngejut, terus turun, langsung memecahkan kaca ini, dan nggak jauh dari situ menendang juga pintu sebelah kiri. Tangan kosong, tapi ada pelaku lainnya ya nggak tahu apa itu adiknya, apa itu anaknya, mengeluarkan senjata juga, kayaknya itu kunci roda, tapi dia nggak berbuat apa-apa. Insiden tersebut membuat istri dan anak korban trauma. Meski sempat diminta diselesaikan secara kekeluargaan, korban tetap melapor ke Polsek Kalidoni, Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kain angkinan, salah satu wastra khas Palembang, dibuat dari benang emas yang disulam di atas kain bludru, menampilkan motif khas seperti sulur, kuku kelabang, hingga bunga. Dulu, ia menjadi simbol kebesaran bangsawan, dikenakan dalam upacara adat dan busana pengantin, sekaligus menyimpan nilai sejarah yang tak ternilai. Seiring waktu, para perajin mencoba memberi napas baru pada tradisi ini. Di Kampung Sulam Sungai Lais, Kalidoni, lahirlah inovasi dengan menggunakan kain katun yang lebih ringan, sejuk, dan ramah lingkungan. Pewarna alami dari kulit kayu celawe, manggis, secang, tegar, hingga tinggi menjadi pilihan, menghasilkan warna yang kuat tanpa mudah luntur. Inovasi itu tak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mendongkrak nilai jual. Jika kain angkinan berbahan bludru dihargai Rp150.000 per meter, versi katun sulamnya bisa mencapai Rp250.000 hingga Rp300.000. Kelebihannya bahan ini bisa dicuci, bisa di laundry, dan juga tidak luntur. Alhamdulillah dari pemesannya udah mulai meningkat. Karena kita sudah buat outer, rompi-rompi. Jadi makanya kita inovasi ke depan itu kalau bisa kan, karena kita insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita berharap juga angkinan ini go internasional. Proses produksinya melibatkan ratusan warga sekitar, memberi dampak langsung bagi perekonomian. Saat ini, produk angkinan hadir dalam beragam bentuk, busana pengantin, tanjak, tas, hingga selempang penyambutan tamu. Pasarnya pun merambah hingga luar negeri karena bahan yang tipis dan nyaman lebih diminati. Saya senang enam tangan ini adanya bisa bawa kemana-mana untuk membantu suami, sekalian untuk anak kan. Untuk sehari itu dapat 1 bantal, kadang kalau cek ini seharian dapat. Dari Palembang, angkinan telah menyeberang batas, dipakai di Kedutaan Besar Australia hingga Kementerian di Malaysia. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbasel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menjanjikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.